Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah sehat ya, Umi ya. Alhamdulillah. Semua sehat. Alhamdulillah. Kakak, Insyaallah. Abi dan Amar tentunya ya, Umi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah semua sehat walafiat sehingga kita bisa bertemu kembali. Bertemu di podcast inklusif SMA Sekolah Al-Jannah. Umi ini sudah, saya memanggil Umi ya karena dari awal sudah apa-apa. dengan panggilan Umi dan Abi pun Amar memanggil Umi dan Abi. Insyaallah nggak apa-apa ya, Umi ya. Nggak apa-apa. Oke. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami dalam rangka mengisi podcast inklusif Sekolah Al-Jannah, khususnya SMA Al-Jannah di event spesial di Umi ini sudah menjadi keluarga Sekolah Al-Jannah sejak di jenjang SD ya, Umi ya. Kemudian pada akhirnya melanjutkan di jenjang SMP dan SMA. Boleh diceritakan, Umi, awal-awalnya masuk di Sekolah Al-Jannah itu bagaimana, atau mungkin mulai dari sebelum masuk Sekolah Al-Jannah sehingga sampai saat ini dengan penuh semangat. Iya. Jadi memang sejak umur 9 bulan kan putra kami Amar itu sudah terdeteksi ada delay development. Jadi semua perkembangan dalam dirinya itu telat, tidak sesuai dengan umurnya, dan kami sudah dari situ sudah menjalani terapi. Lalu berbagai macam terapi ya, sampai akhirnya terlihat satu persatu perkembangannya, sampai kemudian masuk ke masa mulai sekolah ya. Ya itulah perjuangannya. Jadi setiap mencari sekolah kan kita selalu mencari tempat yang bisa mewadahi kekhususan Amar, dan itu nggak mudah gitu. Mulai dari playgroup, jadi kalau waktu playgroup TK kami masih mendaftarkan ke sekolah yang dekat rumah, dan mungkin karena masih pendidikan dini ya, jadi masih terwadahi ya, masih bisa. Terus guru masih nggak kesulitan men-treat Amar gitu, dan Amar juga termasuk tipe anak yang ceria kan, dia sosialisasinya mudah. Memang dalam segi akademis dia ketinggalan dengan teman-teman sebayanya, tapi dari segi sosialisasi Amar termasuk tipikal yang sangat mudah bersosialisasi dan menyenangkan orang banyak gitu, selalu banyak tersenyum, banyak menyapa. Jadi teman dan guru-guru dan termasuk semua yang terlibat dalam lingkungan sekolah, misal OB atau cleaning service, jemputan dan lain-lain, itu semua senang gitu dengan Amar. Jadi nggak terlalu sulit pada waktu itu. Mungkin Miss Helin juga sempat ngalamin ya, menjadi terapisnya Amar gitu, nggak sengaja ya. Itulah pertemuan kita yang itu sudah takdir Allah ya. Dipertemukan di satu tempat yang menjadi terapisnya Amar. Jadi juga paham sekali bagaimana perkembangan Amar dan menterapi Amar tuh seperti apa, Amar tipikalnya seperti apa tuh tahu banget. Masuklah ketika masa SD, nah itulah kami mulai sulit, sudah keliling. Kami memang setiap mencari sekolah, walaupun untuk kakaknya Amar pun begitu. Jadi sebelum masanya sekolah kami udah keliling ke tempat-tempat anak-anak tuh dibawa, mau ke sini atau di sini atau di sini, sesuai dengan mau dia gitu, dan sesuai dengan visi misi kami menyekolahkan. Amar pun begitu, tapi sampai jauh-jauh kita cari, sulit juga gitu ya menemukan sekolah yang bisa mewadahi kekhususan Amar dengan seperti yang kami mau gitu. Sebenarnya pada waktu mau masuk SD itu kami sudah mulai melihat profil Al-Jannah. Tapi karena kondisinya jauh ya, rumah kami ada di Pondok Gede,
Aljana di sini, akhirnya kami memutuskan cari yang lebih deket deh gitu. Ya sudah, pergi ke sekolah yang menurut kami lebih jaraknya lebih di tengah-tengah gitu ya. Menimbang Amar masih kecil, terlalu jauh juga pasti dia lelah gitu ya, secara fisik. Dan Amar termasuk tipikal anak yang secara fisik dari bayi memang nggak terlalu kuat banget gitu. Jadi capek ya, gampang sakit, terus ringkih ya modelnya gitu. Ya sudah, akhirnya masuklah SD di situ setahun. Tapi karena satu dan lain hal kami kurang puas dengan beberapa hal yang ada di sekolah, akhirnya seperti keputusan yang pernah kami cancel gitu ya, nggak ditinggalkan. Tadinya mau ke Aljana, tapi terus mampir dulu ke sini. Akhirnya mau nggak mau, ya sudah ke Aljana aja deh gitu ya. Yang kita lihat sepertinya sesuai dengan juga maunya Amar kan, lebih ke alam, tapi Islamnya juga lengkap. Terus suasananya, pembelajarannya kan kami baca semua profilnya, pembelajarannya semua seperti yang kami mau gitu. Dan satu hal yang jadi poin penting buat kami adalah Aljana menyatakan diri sebagai sekolah inklusi. Nah, itu dia yang menjadi value utamanya, yang jadi titik ya sudah, kita harus kesini. Dan yang paling penting adalah sesuai dengan anggaran. Kan itu ya, karena dengan anggaran ya Umi ya. Ya walaupun harus mengalahkan skincare, kalah ya gitu dengan anggaran sekolah Amar. Mamanya nggak cantik dulu nggak apa-apa. Iya betul, pokoknya harus untuk Amar dulu gitu. Jadi anak-anak sekolah harus dengan baik gitu, dan bisa terfasilitasi dengan kespesialan mereka masing-masing ya. Kakaknya dengan potensinya, ya Amar dengan spesialnya gitu. Jadi akhirnya ya bertemu lagi, ternyata Miss Helin ada di sini. Nah itu jadi nggak sengaja juga ya, sama Allah dipertemukan lagi sama Miss Helin di sini. Dan ya sudah, sejak itu sekolahlah di sini. Ingat sampai akhirnya ya nggak sengaja. Bu Helin di mana gitu ya, kita teleponan ya. Kenapa Umi? Enggak, nanya kabar aja gitu waktu itu ya Umi. Karena udah nggak di tempat lama kan ya. Di tempat lama kan saya memang, terus pada akhirnya di Aljana. Jadi mungkin apa yang sebelumnya menjadi keinginan Umi itu bentuk afirmasi ya. Ini ketemu juga kita di sini gitu ya. Dulu balita ketemu, SD juga ketemu, sampai akhirnya di SMA sekarang. Iya, itu pun ya. Jadi SD mau pindah SMP, mikir lagi gitu ya, kemana lagi gitu. Ya sudah SMP. Kan kebetulan nggak tahu ya, mungkin memang termasuk itu rezekinya Amar ya. SD Aljana bikin SMP. Nah, kita udah alhamdulillah, dan Amar nyaman di sini gitu, nyaman dengan betul. Jadi dengan dia sekolah di sini, dia nyaman dengan lingkungannya, dengan teman-temannya, dia merasa diterima, dia sangat merasa disayangi dan diperhatikan oleh guru-gurunya, dan semua kegiatannya dia suka. Karena kan ada berenang, dia suka berenang, ada outbound, dia suka outbound. Terus yang paling penting dari segi pembelajaran, tidak terlalu berat untuk dia jalani gitu. Menyesuaikan dengan kemampuan. Nah, itu dia. Dan yang paling penting buat kami adalah di Aljana itu sistemnya one stop service. Ya, jadi saya nggak perlu lagi pagi sekolah, sore terapi ke rumah sakit atau ke klinik. Nanti hari Sabtu pergi lagi bawa dia terapi gitu. Semua ada di Aljana. Itu yang sampai sore ya Umi ya. Betul. Sampai rumah sudah semua selesai. Dia capek tapi semua selesai. Kalau dulu sekolah-sekolah sebelumnya, sekolah mungkin sampai jam 2, tapi habis itu kami harus berangkat lagi ke rumah sakit. Dia lelah, saya juga lelah. Tenaga, waktu, biaya itu jadi double. Nah, begitu ke Aljana sudah disesuaikan dengan kegiatan pembelajarannya dia. Dia juga merasa
menyenangkan. Waktu Menyenangkan, terapi itu juga termasuk hal yang menyenangkan, nggak menyeramkan dan nggak membosankan seperti dulu gitu. Ya mungkin artinya itulah. tidak monoton di satu Betul, ruangan betul. karena kami tadi yang seperti Umi sampaikan ya, sekolah Islam tadi mungkin diulangi dari value segi Islam tadi apa Umi? Iya kan, kalau kami memang pertama kali menyekolahkan anak tuh mencari yang nilai agamanya dulu ya, membangun pondasi akidah anak-anak. Kami butuh bantuan untuk itu gitu, nggak hanya di rumah, sekolah pun kami butuh bantuan guru dan lingkungannya untuk membentuk akidah anak. Itu satu. Nah yang kedua, dari segi akademis pembelajarannya tidak terlalu memberatkan Amar dan bisa menyesuaikan. Kemudian ya itu tadi, ada kegiatan-kegiatan yang semuanya ada yang dia suka di sini. Salah satunya tadi ikon, selain ikon Islam, alam ya Umi. Iya itu tadi. Jadi yang ketiga itu jadi ada suasana alam yang membuat Amar tuh nggak monoton belajar di kelas duduk manis gitu ya. Dan berpindah-pindah kan. Ketika bosan boleh kok keluar sebentar. Iya gitu betul. Karena keluar dari ruangannya anak-anak special need ini juga belajar sebenarnya. Iya. Belajar merilis emosi yang ketika bosan di dalam ruangan dia keluar sebentar, kemudian dia masuk lagi, itu menjadi lebih fresh, lebih segar betul. gitu ya. Dan ya. Jadi ikon Islamnya tadi dapat, membangun akidahnya ya Umi ya, alamnya tadi memfasilitasi kebutuhan geraknya dan kebutuhan emosinya. Kalau dari sisi sains, ya itu ya salah satu hal yang saya perhatikan di Amar dari pertama sekolah di Al-Jannah sampai hari ini mungkin ya. Ada ketertarikan dia di sains yang saya juga kadang-kadang kaget gitu. Misal ketika dia pulang dulu waktu SD, dia langsung ngasih tahu nih gitu, ini Umi, ini daun yang menjari gitu ya. Jadi saya agak berarti dia menangkap ya gitu tadi penjelasan gurunya dan pembelajaran yang langsung di alam sambil melihat daunnya gitu ya, sambil jalan terus ditunjukkan ini yang bentuknya seperti jari gitu. Dia menjelaskan dengan bahasa dia yang sederhana itu tapi masuk gitu. Nah itu saya ya alhamdulillah dia bisa menyerap pembelajaran, tapi juga saya terima kasih juga buat Pak Guru Bu Guru yang juga dengan kurikulum yang ada di Al-Jannah memberi pelajaran ke anak-anak itu sangat praktis, betul, mudah dipahami. Dan saya agak takjubnya itu karena di luar ekspektasi saya. Maksudnya saya berpikir Amar belum paham nih, apalagi dia masih SD ya gitu. Berat nih mungkin belajar sains buat dia gitu. Tapi ternyata enggak ya gitu. Alhamdulillah gitu. Dan itu sampai sekarang, sampai hari ini, sampai SMA, sains-sains sederhana itu dia pahami. Dan kemarin itu kan dia lulus untuk anak vokasi, diberi penghargaan oleh gurunya Amar best student in kategori sains kategori gitu. Jadi ya memang mungkin dia tertarik, cuman memang ya semampunya dia segitu gitu. Ya artinya pembelajaran praktis yang memang sebenarnya butuh Amar untuk berpikir lebih ekstra, ternyata bisa diikuti ya Umi ya. Artinya sains di sini tidak melulu sains yang sifatnya teknologi, teori. Tapi juga sains terapan atau sains sosial. Ya. Pernah dulu Umi sampaikan, saya mendengar kata-kata itu luar biasa gitu. Apa tuh? Pernah itu Umi bilang, saya nggak nyangka loh Amar bisa bicara seperti itu gitu ya. Karena dengan riwayat global delay dan otomatis ada space delay-nya waktu itu, tiba-tiba dia berbicara seperti itu. Umi rasanya seperti disiram air dari surga gitu. Iya betul. Jadi memang kadang-kadang ada kata-kata yang di luar dugaan kita ya. Menurut kita itu nggak mungkin, tapi ternyata mungkin gitu ya Umi ya. Itu juga tentunya berkat rasa percaya Umi juga, berkat doa Umi dan Abi keluarga kepada Amar bagaimana mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Artinya dengan
ikon Islam Alam Sains dan Inklusif di Sekolah Al-Jannah. Sejauh ini untuk perkembangan Amar semua bisa masuk ya Umi ya, Alhamdulillah. bisa diikuti, dilalui. Dan tadi saya juga tahu dari kecilnya Amar, dari balitanya Amar, luar biasa melihat perkembangan Amar sampai pada akhirnya hari ini sudah di jenjang terakhir SMA. Iya, sudah mau sudah kuliah, ya, lulus, sudah udah wisuda, sudah wisuda, dan Amar sudah bisa menentukan pilihan untuk jenjang selanjutnya. Begitu ya Umi ya. Dan tentunya selama di jenjang SMA itu banyak hal yang dilalui Amar dengan SMA, program vokasi untuk anak-anak, program inklusi. Mungkin Umi bisa sampaikan hal yang paling menarik untuk program inklusi menurut Amar, pernah disampaikan ke Umi seperti apa gitu? Kalau versinya Amar ya, secara kalau inklusi itu kalau buat dia itu kan karena lebih ke banyak hal yang potensi dia yang tergali gitu ya. Seperti misalnya otomotif ya, Amar kan sangat hobi otomotif. Betul, vokasi ada program otomotif. Iya betul. Jadi Al-Jannah dari melihat potensinya Amar diwadahi ke otomotif, itu sesuatu hal yang sangat menyenangkan sekali buat dia. Jadi kalau pulang sekolah itu dia sangat antusias cerita di mobil, itu nggak akan berhenti. Tadi begini terus kalau misalnya akan ada program baru gitu, dia juga akan cerita nanti kita begini gitu, nanti aku sama teman-teman begini, atau berkunjung kemana gitu. Itu semua menarik buat dia, dan dia merasa terwadahi maunya gitu ya. Jadi untuk program vokasi tadi, selain memang dari usia sebelum SMA pun minatnya di otomotif ya, sudah nampak itu. Kemudian di jenjang vokasi SMA ini kan ada otomotif, selain otomotif juga ada fotografi gitu, ada desain gitu ya Bun. Itu semua Amar ikuti dengan antusias ya. Iya, jadi saat saya sampai pernah dengar dari Pak Guru, saya juga nggak tahu. Jadi Amar itu sering ikut kelas yang sebenarnya bukan kelasnya dia. Amar kan ambil otomotif dan fotografi ya. Jadi kadang dia ikut nongkrong nih sama teman-temannya yang desain, yang video gitu ya. Ya iseng gitu. Tahu-tahu ada di situ sambil, saya baru tahu malah gitu ketika Pak Gurunya tuh cerita gitu. Oh gitu Pak, iya Bun gitu. Terus gimana? Mohon maaf ya Pak, saya takut Amar ganggu gitu. Diam-diam gitu kan, wah ini nggak bener juga nih saya pikir gitu kan. Gak apa-apa kok Bun. Jadi tuh ya Amar sebenarnya ada ketertarikan juga di situ gitu, bisa mengerjakan gitu, tapi mungkin karena dia belum ada percaya dirinya gitu kan. Kayak misalnya fotografi memang ada, Amar tuh memang ada bakat lah ya gitu, baik memfoto maupun difoto gitu. Jadi dengan menggunakan kamera HP-nya aja tuh kadang dari kecil kita juga udah kaget gitu ngeliat kok dia bisa ya ambil angle yang ini gitu. Terus saya sering tanya, kenapa Mas foto kayak gini gitu? Gak apa-apa, bagus aja. Kadang dia yang motoin saya gitu, yang ketika hasilnya juga kok bisa ya dia ngambil kayak gini gitu. Dan itu gak ada yang ngajarin, gak ada yang ngarahin. Dia mungkin hanya sekedar mungkin ngeliat hasil gambar orang, hasil foto-foto Pak Gurunya kan. Dia dekat dengan Pak Guru yang emang hobi fotografi. Nah terus ngelihat sekarang kan banyak ya di YouTube, di IG atau di TikTok gitu ya, tutorial atau kelas-kelas yang fotografi itu. Nah dia ya, tontonan dia tuh sejauh ini sampai hari ini ya antara itu aja, otomotif, yang fotografi dan lain-lain. Tanpa dia sadari dia belajar gitu, dan saya juga nggak sadar kalau dia itu belajar dengan tontonannya itu gitu. Jadi ya alhamdulillah di Al-Jannah jadi terasah semua gitu kemampuannya itu gitu. Artinya tadi diam-diam
diam-diam gitu ya. Padahal belajar. Iya, gitu ya. betul. Jadi memang diamnya anak spesial itu belum tentu diam tanpa arti. Dia diam belajar dengan mendengarkan. Betul. Dia belajar dengan melihat. Betul. Ataupun dia merenung apa yang ada di sekitarnya Iya, iya. Nanti jiwa seni yang muncul. Mungkin dia akan menjadi penulis puisi, Betul. penyair seperti itu ya Bun ya. Jadi tadi meskipun diam-diam, tapi disitulah memang minatnya Amar. Banyak sebenarnya minatnya yang memang perlu digali dan difasilitasi. Betul. Sehingga mungkin skillnya Amar tidak terfokus pada hanya satu otomotif saja. Betul. Karena memang masih di usia yang sangat mungkin berubah minatnya nantinya. Artinya makin banyak diperkenalkan, makin banyak pilihan yang pada akhirnya nanti akan menjadi pilihan utama ketika benar-benar dewasa kelak, begitu ya Umi ya. Iya. Saya manggilnya kadang-kadang Bunda, kadang-kadang Umi karena biasanya memang panggilan untuk orang tua murid kadang-kadang Bunda gitu, Umi gitu. Seperti mohon maaf ya Umi ya. Nggak apa-apa. Oke Umi. Jadi nggak terasa ternyata sudah melewati jenjang SD Al-Jannah, SMP Al-Jannah, SMA Al-Jannah, dan program inklusi, SMA di endingnya ada vokasi yang memang memfasilitasi seluruh kemampuan, minat dan bakat siswa. Insya Allah semua. Tentu saja hal ini juga didukung oleh Umi atau orang tua murid keseluruhan yang ada di Sekolah Al-Jannah, sehingga program ini juga bisa berjalan dan kemudian mengantarkan Amar sampai di jenjang selanjutnya ya Umi. Alhamdulillah. Iya. Mungkin sebelum di ending kisah kita Umi ya, itu ada yang ingin Umi sampaikan, pesan-pesan mungkin untuk kami di Sekolah Al-Jannah, tim di Sekolah Al-Jannah, dan juga mungkin untuk para orang tua murid di Sekolah Al-Jannah ataupun orang tua murid di luar Sekolah Al-Jannah, bagaimana menyikapi, menyemangati diri, kemudian bisa menerima kondisi Ananda Amar sampai mengantarkan sampai di jenjang hari ini. Mungkin bisa menginspirasi para orang tua murid lainnya. Monggo silakan. Mungkin ini ya, pertama-tama yang mau saya tekankan gitu untuk orang tua yang diberi titipan amanah anak-anak spesial. Nggak mudah ya, nggak mudah kita menerima keadaan itu, menerima titipan itu gitu, karena semua orang tua berharap yang terbaik gitu, tapi Allah lebih tahu yang terbaik buat kita gitu ya. Jadi ini berbagi pengalaman saya. Amar itu adalah guru saya, aduh. Jadi ini Melo. Amar tuh guru buat kami semua gitu ya di rumah, juga buat keluarga besar. Saya kakaknya Amar itu adalah termasuk bayi cepat, perkembangannya dari kecil sampai sekolah SMP itu dia sempat akselerasi 2 tahun SMP-nya, jadi semuanya serba cepat. Jadi mendidik anak ini kayak nggak kerasa gitu. Saya dulunya, kami tuh nggak terasa, tahu-tahu dia udah bisa, tahu-tahu udah bisa gitu ya. Jadi kayak dari bayi tuh tahu-tahu udah bisa sendiri ngomong 1, 2, 3 gitu. Mungkin karena kami biasa kalau sambil mainan, sambil lempar 1, 2, 3, lama-lama dia begitu ya. Terus semuanya serba cepat sampai besar gitu ya. Jadi begitu punya Amar, semua berubah. Lama banget nunggunya, kapan jalannya, kapan ngomongnya. Dari dia begitu ada masalah dalam fisiknya, dia belum duduk, dia belum merangkak, dia belum berdiri, belum jalan, itu kami udah langsung berubah semua kan. Jadi harus sabar, menunggu, melatih, dan kami sendiri tuh belajar menurunkan ekspektasi gitu ya. Jadi
beda sekali dengan kakaknya gitu. Dan kemudian dalam perkembangannya gitu ya, kami melihat keajaiban gitu ya. Mulai dari dia yang belum bisa apa-apa tadinya, belum bisa jalan, belum itu, satu-satu kami kayak ngeliat, wah jalan, wah lari, wah ngomong gitu ya. Yang ditunggu-tunggu. Iya, jadi satu-satu itu muncul tuh kayak sebuah, Masya Allah, ternyata anakku bisa juga gitu, bisa ini, bisa itu gitu. Pelan-pelan, tapi semuanya pelan, tidak sesuai dengan umurnya dan tidak setara dengan teman-teman sebayanya. Itu salah satu dokternya Amar dulu sempat ngomong, ibu bapak sabar, sekarang perkembangannya memang dia tidak setara dengan teman-teman sebayanya, tapi kita harus latih terus. Dia belum bicara nih, ibu santai aja, pokoknya setiap hari ngomong aja terus gitu. Apakah nanti dia mengeluarkannya kapan tuh nggak masalah, nanti juga akan keluar sendiri. Dan itu benar kami alami gitu. Jadi memang banyak hal yang kami belajarnya luar biasa. Amar itu guru kehidupan. Iya, guru kehidupan kami, betul. Jadi guru kesabaran, terus menerima keadaan. Itu semua nggak akan bisa begini kalau kami nggak menerima bahwa kondisinya anak kami spesial gitu. Jadi kalau secara penampakan kan Amar baik-baik aja, nggak ada yang percaya kalau Amar itu dulu, boleh cerita sedikit ya gitu, ada temen yang kebetulan tenaga medis gitu sempat main ke rumah, melihat Amar 9 bulan itu masih merangkak, merayap, bukan merangkak, merayap kayak tentara merayap gitu ya. Itu sempat bilang, Mbak ini nggak akan bisa jalan seumur hidupnya gitu. Tapi ucapan itu, ya memang saya sedih pada waktu itu ya, tapi ucapan itu tidak membuat kami down, justru itu sebagai sebuah pemicu, lecutan buat kami gitu. Saya saat itu juga ketika beliau sudah pamit dari rumah, saya bilang sama Amar, Dek, ayo kita buktikan, kita bisa, yuk gitu. Mulai dari situ, ketika udah didiagnosa dokter, global delay, iya, masalah klinisnya apa, penanganannya seperti apa, kami jalani. Di seminggu 3 kali terapi sepanjang masa kecilnya itu. Dan itu berat mungkin ya buat Amar. Kalau saya pribadi berat menjalaninya, capek itu karena, tapi kita udah dewasa ya gitu, dan kita udah bisa mengurai semua perasaan gitu. Tapi dia kan mungkin capek, sakit ya, di terapi fisio gitu, terus terapi wicara, dipaksa ngomong, dimasas gitu. Itu kan semua berat buat dia juga gitu. Jadi kadang dia mutung, kadang dia tantrum. Luar biasa ya Bu Helin, udah pernah ngalamin tantrumnya Amar ya? Pernah. Jadi memang ada masa waktu masih balita dulu. Iya betul. Mia kalau lagi mogok kadang tanda kutip manja dan minta digendong. Bukan minta digendong ya, dia sedang dipeluk gitu. Dipeluk. Tapi dalam kondisi tantrum kadang kita kan nggak aware atau nggak tahu ya dia bakal tantrum. Tiba-tiba digigit saya gitu. Gigit. Kemudian udah besarnya, Amar masih inget nggak pernah gigit Bu Helin gitu. Dia malu kan diingetin itu. Betul. Jadi dia kalau lagi mogok gitu ya, senangnya digendong sambil dipeluk begini. Tapi pas saat itu dia ada emosi, digigit saya. Itu juga kenangan yang mungkin nggak bisa saya lupakan, dan sampai hari ini saya juga merasa luar biasa melihat Amar, perkembangan Amar hari ini. Kemudian sudah mau masukin jenjang kuliah ya. Iya betul. Luar biasa. Jadi kalau melihat Amar sekarang, teman-teman, sesama orang tua murid, kerabat, semua keluarga besar yang tahu Amar bagaimana, apalagi yang tahu masa kecilnya seperti apa, terus lama nggak ketemu, terus sekarang ketemu Amar gitu, itu pasti semua akan wah luar biasa, Masya Allah, nggak akan menyangka gitu Amar. Apalagi sekarang dia udah kelihatan besar gitu ya, udah berkumis, udah ya seperti
Amar lah ya, dari masa kecil yang senang bercanda, senang menyapa, sosialisasinya gampang mudah bergaul jadi dengan orang juga. iya jadi menyenangkan gitu kan buat orang. Jadi ya itu sudah buat kami, itu semua udah hadiah yang luar biasa dari Allah ya. Dan ya itu mungkin Allah tahu yang terbaik buat kami. Terus intinya sih saya cuma mau memberitahu ke sesama orang tua yang memiliki anak spesial. Saya dulu ingat salah satu bu guru di tempat Bu Helin yang dulu masih di Bekasi ya. Kalau menyapa teman-teman spesial itu luar biasa banget gitu ya. Dan saya iri gitu ya. Bu guru aja tuh bisa sampai kayak gitu ya gitu. Masa sih kita yang orang tuanya nggak seperti itu gitu. Itu juga sebuah teguran buat saya pribadi itu gini. Kalau mau pulang tuh bu gurunya anak-anak salim, terus bu guru bilang nanti kalau kalian ada di surga, aduh jadi pengen nangis, jangan lupa ya cari ibu gitu. Saya tuh Masya Allah luar biasa, itu teguran buat saya gitu. Orang lain yang bukan orang tuanya itu minta dipanggil sama si tiket surga ini gitu. Jadi memang capek saya ngalamin. Kadang kita juga waktu dia tantrum kita bisa meledak juga gitu ya. Emosi itu pasti dialami oleh semua orang tua spesial, mungkin guru lingkungannya ya, pasti merasa terganggu juga ada ya gitu, sedih kadang-kadang. Tapi ya itulah, itu satu tiket surga yang sudah kita pegang, diamanahkan oleh Allah, dan kita itu dipilih oleh Allah. Kalau saya merasa gini, nih ya kamu dikasih kakaknya Amar, kalau dikasih yang kayak gini bisa gampang jadiinnya gitu. Terus sekarang kakaknya Amar udah selesai kuliah, sudah bekerja, udah mandiri sekali gitu ya, bisa. Nah coba mungkin Allah gitu, nih aku kasih loh kamu yang seperti Amar, bisa nggak kamu gitu. Itu aja yang hikmah yang saya ambil. Jadi saya juga terpacu, saya dipilih Allah untuk menjaga titipannya yang seperti ini. Jadi apapun saya lakukan semaksimal mungkin, walaupun mungkin harus mengorbankan banyak hal dalam kepentingan saya sebagai pribadi gitu ya. Ya setidaknya minimal nanti ketika di akhirat ditanya oleh Allah, apa yang sudah kamu lakukan ketika aku amanahin tiket surga ini gitu. Jadi saya bisa, ini ya Allah yang udah saya lakukan gitu, semampu dan semaksimal yang saya bisa gitu. Ya banyak kurangnya, nggak sempurna dan jauh dari kata sempurna, tapi setidaknya saya sudah berusaha gitu. Ya, luar biasa. Sungguh sangat menginspirasi ya. Tiket surga. Dan memang pada akhirnya saya dan teman-teman waktu di tempat sebelumnya memang memanggil anak-anak ini sebagai anak-anak surga. Betul. Yang memang menjadi titipan dari Allah untuk kita semuanya tentunya. Dan ketika kita memberikan perhatian, bimbingan dengan penuh kesabaran, dia akan menjadi tiket surga kita nantinya. Dan ketika ada seorang guru yang menyampaikan seperti itu juga membuat hati kita juga lebih damai, bisa menerima keadaan, bisa menerima kekhususan masing-masing anak di sekolah, di sekolah Al-Jannah. Dan kemudian juga dengan latar belakang Putri Umi yang nomor 1 luar biasa, berbeda jauh dengan Amar tentunya, karena setiap anak adalah berbeda, sekalipun kembar juga berbeda ya Umi ya. Itu juga menjadi pembelajaran untuk Umi dan kita semuanya tentunya ya. Luar biasa.
Umi dengan penuh kesabaran membimbing Amar sampai di detik ini akan memasuki jenjang perkuliahan. Semoga apa yang Umi sampaikan tadi bisa menginspirasi kita semuanya, dan apa yang menginspirasi Umi ini juga menginspirasi pendiri sekolah Al-Jannah, Bapak Muslimin Siregar, yang saya tahu bahwa ketika beliau berdiskusi dengan para guru dan ada yang mengusulkan penerimaan siswa baru berdasarkan tes IQ, saat itu Pak Muslimin menyampaikan kalau mengajar anak-anak pintar dengan IQ tinggi, kambing pun bisa jadi guru. Beliau menyampaikan seperti itu, luar biasa. Kita harus bisa memfasilitasi semua anak-anak dengan berbagai kemampuan. Itu satu kalimat yang saya nggak bisa lupakan dari Bapak pendiri sekolah Al-Jannah. Itu yang melatar belakangi beliau pada akhirnya mengantarkan sekolah Al-Jannah menjadi sekolah inklusif. Dan kalau boleh saya sampaikan ya satu hal lagi. Saya sangat berterima kasih ya sama Al-Jannah. Terima kasih. Semua termasuk pada Pak Muslimin dan keluarga Ibu almarhumah yang sudah membuat sekolah yang dari awal sudah meletakkan diri di track yang berbeda dengan sekolah lain gitu. Luar biasa saya kalau dengar cerita-cerita tentang almarhumah dan bapak gitu ya. Itu nggak semua orang punya loh keinginan dan tekad untuk memfasilitasi pendidikan gitu ya, yang sangat jauh dari kata-kata istilahnya bisnis dan lain-lain ya. Jadi mulia sekali buat kami tuh, ya memang nggak ada yang sempurna ya. Kalau mencari, saya sampai pernah ditanya oleh beberapa teman yang kok jauh banget sekolahnya Amar gitu, bagus banget ya sekolahnya gitu. Saya bilang nggak ada sekolah yang sempurna sekali. Sehebat apapun sekolah itu menghasilkan, mencetak banyak lulusannya yang luar biasa, pasti ada kekurangannya. Tapi di sini yang paling bisa mewadahi Amar sesuai dengan kondisi kami juga, kami mampu afford di sini. Terus juga kemarin saya baru ngobrol dengan beberapa orang tua vokasi juga, lingkungan ya, penerimaan anak-anak, teman-temannya, guru, dan support system di Al-Jannah, kemudian sesama orang tua murid, itu luar biasa. Dan mungkin itu juga yang menjadi berkah untuk Al-Jannah. Amin. Gitu. Jadi kalau saya sudah berhasil melewati semua hal gitu ya, dan berat untuk meninggalkan Al-Jannah, makanya jadi SMP di sini lagi, SMA di sini lagi, karena memang belum bisa mendapatkan tempat lain yang supportnya itu seperti Al-Jannah gitu, terutama masalah bullying gitu ya, fasilitas dari sekolah, semuanya ya dengan segala kekurangannya ya, dengan ada kekurangan di sana sini, tapi sejauh ini baru Al-Jannah yang bisa memfasilitasi Amar dan keinginan kami gitu. Dan luar biasa itu, kami berterima kasih sekali. Juga kami sebagai orang tua mungkin banyak kurangnya, banyak tuntutannya ya sama-sama ya gitu, tapi saya berharapnya kami orang tua murid yang anaknya sudah lulus nih sekarang merasakan gitu ya, luar biasa Al-Jannah memfasilitasi anak-anak kami, bisa menerima anak-anak kami sampai lulus, dan sekarang mereka sedang berusaha menjalani berbagai cara untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi gitu ya, pendidikan tinggi dengan pilihan masing-masing. Itu sebuah hal yang buat kami nggak terdeskripsikan dengan kata-kata ya, susah gitu untuk mengucapkan secara lisan dan tulisan yang
apa ya, memang luar biasa banget, dan kami semua berharap tuh tidak berhenti di sini gitu. Seterusnya Aljana itu akan menjadi tempat yang memfasilitasi anak-anak spesial sehingga mereka bisa minimal anak-anak itu mandiri dengan dirinya sendiri ketika dewasa, nanti tidak menjadi beban untuk orang dewasa yang lain. Amin. Begitu. Iya. Pengen banget, pokoknya pengen nyampein banget sama Aljana, jangan sampai inklusinya ini dihilangkan gitu ya, sampai kapanpun gitu. Oke. Karena itu berkahnya Insya Allah, amin. untuk Aljana gitu. Iya. Ya, semoga spirit yang Bapak Muslimin berikan kepada kita semuanya tetap terjaga ya Umi, dalam hal ini dan memfasilitasi pendidikan pada umumnya maupun pendidikan untuk anak-anak memang yang spesial ya Umi ya. Semoga spiritnya bisa terjaga, juga berkat doa Umi dan para orang tua murid lainnya. Dan kemudian bahwa sekolah kami tentunya setiap sekolah mengaku yang terbaik, tapi tidak terlepas dari kekurangan maupun kelebihannya, dan kami menyadari itu. Semoga ke depan Sekolah Aljana bisa memberikan yang terbaik untuk seluruh siswa-siswi di Sekolah Aljana dari jenjang pradasar dan SMA sampai dengan SMA, kemudian juga anak-anak spesial khususnya yang masuk dalam program inklusi. Dan semoga program inklusi dan vokasi spiritnya tetap dijaga seperti spirit Bapak pendiri Sekolah Aljana, Bapak Muslim Siregar yang ditularkan kepada kami semuanya. Luar biasa. Kekuatan Umi mungkin insya Allah akan menular kepada para orang tua murid lainnya. Bagaimana bisa menerima anak apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan. Bagaimana bersabar memberikan bimbingan sesuai dengan kemampuan dan kesabaran tentunya ya Umi ya. Dan rela berkorban tentunya seperti Umi sampaikan tadi ya, harus mengesampingkan keinginan pribadi demi kemajuan titipan Allah. Dan hal ini kami menganggap mereka adalah anak-anak surga, begitu Umi. Luar biasa. Semoga pertemuan hari ini menginspirasi banyak orang dan kemudian juga para orang tua murid tentunya. Ada lagi yang ingin disampaikan? Udah itu aja. Kami cuma mohon maaf sebagai orang tua kalau banyak kurangnya. Amar juga pasti kadang bikin kesel, guru-guru ya, ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, ucapan atau perbuatan. Ya semoga Aljana makin baik ke depannya, semakin sukses semuanya. Amin. Juga guru-gurunya. Terima kasih Umi. Begitupun kami sampaikan permohonan maaf jika banyak hal yang memang mungkin belum sempurna kami berikan pada putra putri di Sekolah Aljana kami. Terima kasih atas waktunya dan saya tutup. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.